Pada tahapan tes Polri, hanya 3 yang digunakan untuk menjadi penentu kelulusan. Yang pertama adalah akademik, yang kedua jasmani, yang ketiga adalah psikologi. Lalu, dari 3 tersebut, mana yang paling menentukan? Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai 3 penilaian utama pada tahapan tes Polri. Oke, sebelum dilanjut juga bantu subscribe lah. Jangan cuma nonton doang nih rekan-rekan, ini para casis nih. Nonton doang, share enggak, nge-like enggak. Bantulah biar saya semakin semangat bikin videonya gitu. Dan cepat dapat duit. Dari 3 tahapan tes tersebut, akademik selalu menjadi penentu kelulusan para casis. Lalu kenapa nih akademik bisa menjadi penentu kelulusan para casis ya? Yang pertama adalah dikarenakan para casis itu rata-rata nilainya kecil gitu. Jarang sekali yang nilainya gede itu di pada tes akademiknya. Jadi misalkan ya ada casis yang dapat nilai 75 atau sampai 80 di akademik, wah itu udah zona nyaman itu. Kemungkinan lulusnya itu sangat besar gitu. Meskipun ya nilai jasmani dan psikologinya pas-pasan, kalau akademiknya udah sebagus itu ya udah. Itu kemungkinan lulusnya sangat besar. Dan yang kedua adalah dari segi pembobotan. Biasanya akademik itu pembobotannya lebih besar gitu. Misalkan pembobotan akademiknya besar, kemudian nilainya kita besar, udah kita melejit ke atas itu pasti rankingnya pasti masuk ke 100 besar biasanya. Oke, sekarang kita bahas yang mengenai bobot setiap tahun seperti apa ya. Oke, untuk di tahun 2001 bobotnya adalah psikologi 35%, jasmani 25%, dan akademik 40%. 2022 psikologi 35%, jasmani 30%, akademik 35%. 2023 psikologi 35%, jasmani 35%, dan akademik 30%. Dan untuk 2024 yang kemarin adalah sejumlah psikologi 35%, jasmani 30%, dan akademik 35%. Memang ya dilihat dari data tersebut, bobot yang paling stabil adalah psikologi. Psikologi kan setelah bertahun-tahun itu 35% terus itu stabil ya. Tapi ya rekan-rekan, karena dari segi psikologi itu kan dirasa lebih mudah gitu. Menurut saya pribadi dan beberapa casis juga pasti nganggap lebih mudah psikologi dibandingkan akademik gitu. Kenapa? Karena akademik itu ilmu pasti gitu. Sebagai contoh aja ya, misalkan soal akademik nih. Siapa nama Presiden Indonesia yang pertama? Yang pasti jawabannya kan adalah Insinyur Soekarno. Karena kan nggak mungkin yang lain-lain lagi, karena itu ilmu pasti ya. Jadi akademik itu seperti itu gambarannya. Kalau psikologi itu kan pemahaman nih. Jadi rekan-rekan asalkan memahami psikologi kepolisian seperti apa, kemudian psikologi seseorang yang cocok menjadi anggota polisi seperti apa. Nah, selama kalian bisa berperan sebagai itu, insya Allah pasti lulus. Kalau mau lebih matang lagi, tonton aja video saya ini tentang psikologi dan PMK, kemudian wawancaranya juga nih. Tapi ya sederhananya lah ya, jadi intinya ketika tes psikologi itu rekan-rekan harus menjawab sebagai polisi. Jadi jangan menjawab pertanyaan itu sebagai diri sendiri. Jadi kalau misalkan dikasih contoh, dikasih pertanyaan, jawab sebagai polisi gitu ya. Itu intinya. Kalau mau lengkapnya lagi, tonton aja video saya. Sekarang kita bahas mengenai jumlah nilai rata-rata para casis ketika tahapan tes. Dari 3 itu aja ya, nggak usah semuanya. Pada tahapan tes psikologi rata-rata casis itu mendapatkan nilai 63 sampai 70. Itu yang dapat 70, apalagi 71, 75 itu udah luar biasa banget kan. Jadi ya rata-rata casis itu dapatnya 63 sampai 70. Dan pada tes jasmani ini. Tes jasmani itu rata-rata casis untuk pria ya, dan poluan juga sama aja lah, kurang lebih segini. Rata-rata nilainya 69 sampai 73. Jarang sekali casis yang bisa menyeberang sampai nilai 75 ke atas gitu. Dikarenakan rata-rata casis itu lemahnya di lari, di pull up, sama di renang. Itu kelemahannya. Dan orang-orang yang jago renang, jago lari, dan pull up-nya kuat itu kan jarang sekali. Jadi kalau ada yang bisa seperti itu pasti otomatis melejit nilainya. Apalagi kalau bisa nilainya 85 ke atas, wah itu aman sudah. Tambah lagi akademiknya tinggi, psikologinya tinggi, udah selamat bergabung di kepolisian kalau gitu. Kemudian yang terakhir adalah akademik. Untuk akademik itu rata-rata nilai casis itu sangat-sangat rendah ya rekan-rekan. Jadi nilai rata-ratanya itu ya antara 57 sampai 60. Bahkan ada nih yang di bawah 57 juga ada. 50, ada yang nilainya 49, itu ada yang kayak gitu. Karena di akademik itu tidak ada batas ambang lulus gitu. Jadi mau nilainya segimanapun tetap lulus gitu. Kecuali di psikologi dan jasmani itu ada batas nilainya. Psikologi di batasnya 61,
Kalau jasmani itu batasnya di 60. Tapi jangan salah juga ya rekan-rekan, jangan menganggap kalau cuma akademik doang nih merasa bisa hebat gitu. Ada juga nih casis-casis yang seperti ini. Misalkan dia akademiknya lemah, psikologinya pas-pasan, tapi jasmaninya menyala. Wah, itu bisa juga terbang ke atas itu rekan-rekan. Tapi ya kita juga harus sadar diri, nggak bisa cuma mengandalkan jasmani doang 90 nih. Tapi akademiknya misalkan 30 atau psikologinya pas-pasan 61, itu berat juga sih kalau gitu. Oke rekan-rekan, jadi untuk 3 tes tersebut sama-sama penting ya. Jadi saran saya sih nilainya bagus semua gitu. Kalau bagus semua otomatis lah bisa lolos ya. Tapi yang paling mendongkrak itu yaitu akademik atau enggak jasmani gitu. Tapi itu juga dipengaruhi dengan bobot yang dipakai nih. Jadi tergantung nih, karena bobot itu berbeda-beda terus setiap tahun, tergantung kebijakan pimpinan dan juga peraturan yang dipakai gitu. Prediksi saya pribadi ya, untuk tahun 2025 itu bobotnya seperti ini kurang lebih. Jadi itulah prediksi menurut saya untuk 2025 pembobotannya yang dipakai. Oke rekan-rekan, jadi cukup sekian saja. Mungkin barangkali mau tanya-tanya silahkan di komen. Dan jangan lupa juga subscribe, like, and share. Oke, jangan nonton doang, subscribe ya. Harus subscribe. Oke rekan-rekan, sekian. Terima kasih.